Fakta baru kasus pembunuhan ibu dan anak di Subang, yang menewaskan Tuti Suhartini dan Amalia Mustika makin bermunculan fakta baru. Anak sulung Yosep Hidayah, Yoris Raja Amanullah mengungkapkan motif kasus Subang tersebut diduga kuat adalah urusan Yayasan Bina Prestasi Nasional yang menaungi SMP dan SMK. Menurut Yoris, pasca pembunuhan ibu dan adiknya tersebut, ayahnya yakni Yosep Hidayah yang saat ini sudah ditetapkan jadi tersangka kasus Subang sempat meminta dirinya untuk mencairkan dana yayasan. Bahkan kata Yoris, papahnya menyuruh Danu untuk memegang jabatan bendahara pasca meninggalnya. Yoris menuturkan, setelah beberapa bulan dari peristiwa pembunuhan ibu dan adik saya, Yoris mengaku kaget dirinya dinonaktifkan oleh ayahnya dari jabatan ketua yayasan. Pasca peristiwa pembunuhan yang menimpa Tuti Suhartini dan anaknya Amalia Mustika Ratu, kondisi SMP dan SMK di bawah naungan Yayasan Bina Prestasi Nasional yang terletak di Desa Cijengkol, Kecamatan Serangpanjang, Subang tersebut, saat ini kondisinya sudah tak terawat. Tak ada aktivitas belajar mengajar, gerbang sekolah pun digembok, kondisi sekolah juga terlihat kumuh dan banyak yang rusak. Yayasan Bina Prestasi Nasional yang berada di Desa Cijengkol, Kecamatan Serangpanjang, Kabupaten Subang, Jawa Barat nasibnya terbengkalai pasca terjadinya kasus perampasan nyawa ibu dan anak di Subang 18 Agustus 2021 lalu. Diketahui, yayasan tersebut merupakan tempat di mana kedua korban perampasan nyawa yakni Tuti Suhartini serta Amalia Mustika Ratu bekerja. Tuti menjabat sebagai bendahara yayasan, sementara Amalia menjabat sebagai sekretaris dari yayasan tersebut. Pantauan Tribun di lapangan pada Kamis, 14 Oktober 2021, terlihat yayasan tersebut sama sekali tidak ada aktivitas siswa maupun siswi. Tidak ada proses belajar mengajar di sekolah secara langsung. Bahkan, terlihat juga gerbang yayasan tersebut masih digembok. Ruangan kelas pun tertutup rapat. Bukan hanya itu, rumput-rumput liar terlihat tumbuh menjulang. Suasana tidak terawat pun dirasakan di tempat tersebut. Seperti diberitakan sebelumnya, yayasan tersebut milik Yosef. Anak tertuanya Yoris menjabat sebagai ketua yayasan. Sebelumnya, Mimin dan kedua anaknya mengelak bahwa mereka terlibat dalam kasus pembunuhan Tuti dan Amalia. Mereka mengaku syok, karena Danu menyeret namanya tanpa ada alat bukti yang kuat. Mimin mengaku dirinya tidak ada di TKP ketika peristiwa pembunuhan ibu dan anak itu terjadi. Ketika kejadian, kata Mimin, dirinya bersama kedua anaknya dan Yosep pada sedang berada di kediamannya. Menurut pengakuan Mimin, ia dan kedua anaknya itu tidak pernah mengenali Danu. Campur aduk ya, speechless sih. Jadi ada rasa gembira ada, sedih ada, kecewa ada, marah ada. Kan sampai saat ini tuh Bapak belum gak ngaku aja tuh Pak. Gimana tanggapannya gimana itu? Ya itu gimana nanti inilah dari kepolisian ya. Kita menyerahkan sepenuhnya kepada pihak polisi.